Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Rokpana, NPM 17310166. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa diberi kesehatan pada hari ini. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kehadirat Nabi Bana wa Habibana Muhammad SAW. Untuk ceramah hari ini kita mengambil tema tentang sabar. Yang pertama kita ke arti sabar itu terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya sabar itu? Dalam bahasa Arab, sabar itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada rodia, yaitu ridho. Ada tazalada, mengikat, tahamala, bertahan, ihtamala, menahan, dan dalam menghadapi sesuatu pihudu wa itminaan, atau dalam bahasa Indonesianya dalam ketenangan, dan duna sahwa, yaitu tanpa mengeluh. Nah, sabar ini sebenarnya tidak mudah untuk dilakukan, namun tentunya untuk mencapai tingkat itu tidaklah mudah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bisobri wassalah wa inna lakabiratun illa alal hasiin. Artinya dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena sebagaimana arti bahasanya sendiri, dalam bersabar kita harus mampu menahan diri dan bertahan dalam hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Nah, karena sejatinya manusia ini tidak jauh dari kenikmatan dan juga kehilafan, sehingga sabar ini sangat penting dalam kehidupan umat dalam beragama. Sabar itu dibagi menjadi 3 jenis. Kalau misalkan kita berkaca pada kisah dari Nabi Yusuf sendiri, yaitu sabar menahan amarah, sabar melawan godaan nafsu, dan juga sabar menghadapi cobaan. Nah, sabar menahan amarah, bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar menahan amarah. Saat Nabi Yakub menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang dikatakan oleh Nabi Yakub adalah fasabrun jamil. Hal ini terekam dalam surat Yusuf ayat 189, yang artinya, dan mereka datang membawa baju gamisnya dan darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagi, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Yang kedua yaitu sabar melawan godaan nafsu. Kita harus sabar melawan godaan nafsu, karena ketika kita berkaca kepada kejadian yang dialami oleh Nabi Yusuf, di mana ketika ia dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan itu, yang terkandung dalam surat Yusuf ayat 23, di mana yang artinya, dan perempuan yang dia tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik, sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.